Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku, Bapak Ibu Ayah Bunda, hari ini kita jumpa lagi di YouTube live-nya Dr. Aisyah Dahlan. Hari ini kita membahas tentang bahasa kasih. Setelah beberapa hari yang lalu kita cerita atau membahas banyak hal termasuk watak anak, hari ini kita khusus juga untuk membahas bahasa kasih anak. Ya, baik, kita mulai ya. Bismillah. Iya, wah ini ada fotonya Bu Isan ya. Baik, kita loncat saja. Iya, bahasa kasih sayang atau bahasa cinta antara orang tua dan anak. Ya, baik, kita mulai. Sebetulnya apa sih bahasa kasih atau bahasa cinta itu? Ya, bahasa kasih sayang atau mawaddah warahmah ini adalah ya cara yang digunakan seseorang untuk mengungkapkan rasa kasih sayang dan cinta di dalam dirinya kepada orang lain. Ya, jadi bahasa kasih itu sebetulnya. Ya. Kadang-kadang kita punya anak, ya anak itu sebetulnya sayang sama kita orang tuanya, tapi cara mengungkapkannya beda dengan kebiasaan cara mengungkapkan kita orang tuanya terhadap kasih sayang kita terhadap dia. Gitu. Jadi ini karena setiap orang bahasa kasih sayangnya itu yang utama adalah beda-beda, maka ini perlu kita belajar ya apa sih sebetulnya dan apa saja jenis bahasa kasih sayang. Ya. Baik, berikutnya ya. Jadi oleh Bapak Dr. Adi W. Gunawan, CCH, beliau salah satu guru kami ya. Beliau mengutarakan teori tentang baterai kasih sayang. Ya, jadi menurut Pak Adi, ya, jadi di dalam diri manusia itu sebetulnya ada baterai kasih sayang. Diumpamakan 5 baterai ini, ya. Ini umpamanya nih 5 baterai, ya. Dan dikatakan juga bahwa rasa aman seseorang berbanding lurus dengan isi baterai kasihnya. Artinya kalau seseorang baterainya itu kosong, maka dia merasa nggak aman. Seorang anak bila ya baterainya kosong, dia merasa tidak aman di keluarga itu, tidak aman bersama orang tuanya. Ya, nah inilah yang kita harus tahu dan kita harus tahu juga bagaimana mencas baterainya kalau itu berupa baterai misalnya, ya. Dan harus tahu juga tentang jenis-jenis baterai kasih anak-anak kita karena setiap orang ya bisa jadi baterainya sama ada 5, hanya baterai urutan-urutannya yang berbeda-beda, ya. Baik. Nah, sifat dari baterai kasih ini adalah harus diisi setiap hari. Jadi harus diisi setiap hari nih. Ya. Dan bila ya tidak diisi nih ada begini nih, penyimpangan perilaku adalah indikasi isi baterai sudah mencapai batas kritis minimal. Kalau ada anak yang ya dia apa ya nangis atau tantrum, yang biasanya tenang-tenang ini tantrum, atau dia ngambek ya atau dia macam-macam ya perilakunya itu yang kita anggap pokoknya udah nggak benar nih. Nah itu berarti ya baterainya itu sudah batas kritis minimal atau jangan-jangan sudah lowbat. Ya, makanya ini perlu kita pahami ya. Anak-anak yang terjadi penyimpangan ya narkoba, tawuran, bully, LGBT dan sebagainya itu ya ternyata baterai kasih sayang mereka sudah lama tidak di-charge oleh orang tuanya sehingga betul-betul kosong dan akhirnya terjadi penyimpangan perilaku. Berikutnya, gimana dong cara nge-charge baterai kasih? Jadi charge baterai kasih dengan bahasa kasih sayang. Jadi baterai kasih sayang yang ada di tubuh kita di-charge-nya dengan bahasa kasih sayang. Apa saja bahasa kasih sayang ya? Bahasa kasih sayang ada 5 ya. Pertama atau salah satunya adalah kata-kata pendukung. Ya, di sini termasuk juga pujian, terus waktu berkualitas bersama. Ini juga jenis dari bahasa kasih ya. Kemudian sentuhan fisik. Ya, kemudian apalagi pelayanan. Ya, terus apalagi menerima hadiah. Ini adalah 5 jenis bahasa kasih sayang untuk mencharge baterai kasih sayang di dalam diri seorang anak. Ya, bahkan sebetulnya kita orang tua juga ada seperti itu. Ya, tapi hari ini kita akan bahas tentang anak-anak terlebih dahulu ya. Nanti the next time kita akan bahas baterai kasih pasangan hidup. Ya. 5 ini sebetulnya kita ya senang semuanya 5-5, termasuk anak-anak. Dia juga senang 5-5-nya ini.
ya, karena ini adalah 5 jenis bahasa kasih. Ya. Namun ada perbedaan jika kita ya bisa analogikan kayak gini supaya kita mudah untuk mengetahui tentang jenis bahasa kasih ya. Jadi umpamanya ini di otak manusia itu ada baterai ya. Sebetulnya di otak kita ini ada 5 baterai. Makanya mengapa harus di-charge dengan 5 baterai kasih. Dan kemudian kalau baterai ini penuh bagus ya, itu energinya atau listriknya itu akan jalan lewat sistem saraf yang ada di tulang belakang, yang nanti dari sistem saraf tulang belakang keluar seluruh saraf ini ke seluruh tubuh. Makanya kalau baterai di otak ini penuh ya, ini dengan mudah ya jalan listrik dan anak dengan ringan atau dengan mudah dengan semangat ya melakukan apa yang kita minta atau melakukan apa yang dia sukai. Kalau orang baterainya lowbat ini, maka nggak ada energi. Ya, kita minta apapun sama anak ini, kita suruh apapun, ya mereka sulit melakukannya karena nggak ada energinya, karena belum di-charging, ya belum di-charge-nya. Makanya perlu tahu gitu. Beberapa ibu-ibu tanya sama saya, Bu Aisyah gimana ya cara anak saya ini supaya dia mau patuh apa yang saya arahkan, ya belajar bahasa kasih, saya bilang gitu. Karena banyak orang, banyak anak itu pada saat misalnya orang tuanya ya konsultasi dan saya tanya, ya ibu betul sayang sama anaknya? Betul Bu Aisyah, oke. Kemudian dipanggil lagi anaknya, nah kamu rasa nggak kalau ibumu atau bapakmu sayang sama kamu? Apa dia bilang? Enggak. Wah ya. Nah ini dari sinilah saya bisa paham bahwa ada baterai kasih yang tidak di-charge pada diri anak ya. Ini sudah lama tidak dicas oleh orang tuanya sehingga dia lowbat, sehingga dia nggak merasakan ya getaran-getaran energi yang ada di dalam dirinya. Ini pentingnya kita tahu baterai kasih. Ya, ada beberapa konsep juga mengatakan tangki kasih, tangki. Ya. Jadi kalau seseorang tangki kasihnya itu kosong, maka dia rasa nggak aman, nggak nyaman dan akhirnya menyimpang. Ya, ini bahaya nih kalau kayak gini. Ya, next. Baik. Nah, bagaimana kita ngecas baterai kasih Bu Aisyah dengan 5 bahasa kasih? Kalau ya ayah bunda, bapak ibu, sahabat-sahabat semua punya anak dan rentan usianya masih bayi sampai 3 tahun, maka 5 baterai kasih di dirinya atau di otaknya harus setiap hari di-charge dengan 5 bahasa kasih ini. Setiap hari. Ya. Bu Aisyah saya kerja Bu Aisyah. Ya, pulang kerja ya. Niatkan, luruskan niatkan, tekadkan kuat untuk ya mengecharge baterai kasih anak-anak yang ini nih baru 1 tahun sampai 3 tahun ini ya 5-5-nya. Tentu ya kalau sudah mandi kan sekarang kan kita pandemi ya, mandi dulu bersih ya. Mungkin kalau ibu mau minum dulu, makan dulu sedikit ya boleh. Habis itu ambil anaknya yang biasanya dititip sama mbak kah atau sama siapa titip ya. Terus kita gendong dia, kita cium, itu sudah namanya ngecharge sentuhan fisik. Ya, kemudian kita kasih waktu berkualitas bersama. Jadi kalau kita sentuh atau kita peluk gendong kan berarti kan waktunya berkualitas. Tapi tadi kasih waktu lebih lama dikit lah ya, nah, minimal setengah jam, minimal banget itu ya Allah ya. Lebih lagi lebih baik lagi. Kemudian kita pelayanan, kalau kita bisa yang suapin sendiri ya, kita pakaikan baju atau dia mungkin belum mandi pada saat kita pulang kerja dan kita yang mandikan, kita yang pakaikan bajunya dan sebagainya itu ya. Dan sambil melakukan itu kita dukung dia, kita puji dia. Ya, itu sudah 4 baterainya. Yang menerima hadiah gimana Bu Aisyah? Nah ini menerima hadiah nih. Saya termasuk ibu yang terlambat tahu tentang teori baterai kasih. Karena punya anak udah lama punya anak ya. Anak saya yang tertua sudah 27 tahun dan berarti kan 27 tahun yang lalu kan saya belum belajar ilmu-ilmu kayak gini. Makanya yang kalau saya ingat-ingat rasanya sih yang 4 ini dapat anak-anak, tapi ini nih menerima hadiah, nggak bisa setiap hari. Paling menerima hadiah pas dia milad aja atau naik kelas dan sebagainya ya. Nah menerima hadiah ini ternyata nggak perlu membeli. Ya kita bikinkan sesuatu, bikinkan makanan, minuman, terus kita bilang ini hadiah buat adik, ini hadiah buat kakak. Nah itu ya itu sudah mengecharge baterai yang tentang baterai kasih yang menerima hadiah, jenis menerima hadiah. Jadi begitu caranya ya. Dan setiap hari loh pada anak yang masih bayi sampai usia 3 tahun. Minimal sekali. Ya bagus lagi ulang sampai 3 kali. Supaya baterai mereka penuh gitu. Dari kecil baterainya penuh. Kapan ada anak di bawah 3 tahun
ngambekan, guling-guling, itu berarti ya kita cek dulu, laparkah, hauskah, sakitkah badannya, barangkali demam, atau baterainya mulai lowbat. Ya, baterainya mulai lowbat. Makanya kita segera charge 5-5-nya sampai usia 3 tahun penuh. Start nanti 4 tahun sampai usia yang sekarang, kita akan mencarinya. Caranya adalah dari 5 ini kita cari 1 baterai kasih yang utama dari 5 ini. Setelah itu kalau kita sudah mulai paham tentang ya jenis baterai kasih yang utama, maka berikutnya kita cari baterai kasih keduanya apa. Sehingga kalau sudah 4 tahun ke atas, tidak usah 5 baterai di charge setiap hari, karena mungkin terlalu lama waktunya. Cukup baterai pertama. Baterai pertama kita sudah latihan, terus cek lagi baterai keduanya apa. Jadi sehari 2 baterai yang di-charge. Dengan 2 baterai di-charge, maka 5 baterainya itu akan otomatis tercharge dengan sendirinya. Ya. Jadi ini kita perlu pahami bahwa sampai 3 tahun, 5-5-nya di-charge setiap hari. Setelah 4 tahun sampai detik ini, sudah besar apapun ananda kita, cari 1 di antara 5 ini, dan kemudian cari lagi baterai keduanya di antara sisanya 4 tadi. Ya, baik. Sekarang, emangnya kenapa Bu Aisyah? Ya, kalau ada anak yang baterainya adalah kata-kata pendukung, maka setiap hari dia harus didukung atau minimal dipuji. Dengan dia dipuji sehari sekali, ya, atau palingnya sehari 2 kali lah ya. Nah, itu akan penuh baterainya dan dia akan meng-charge baterai yang lain. Jadi isi saja di sini, ya kita akan terisi lagi yang lain juga. Tentu ya itu tadi ya minimal sekali ya. Kalau sekali aja sebetulnya itu baterainya berbagi tuh. Ya baguslah sehari 3 kali, pagi udah puji belum anaknya, siang sudah puji belum, malam sudah puji belum, kan gitu. Sudah didukung belum ini. Nah, agar apa? Langsung ke charge yang lainnya. Ya. Pada anak yang baterai utamanya, saya katakan baterai utamanya adalah sentuhan fisik, maka lakukan sentuhan fisik setiap hari, minimal sehari sekali. Bagus lagi sehari 3 kali, supaya apa? Supaya baterai yang lain terisi. Ya. Kemudian anak yang baterai pertamanya adalah waktu berkualitas, maka kita berikan charging bahasa kasih waktu berkualitas setiap hari. Ya. Tentu mungkin nggak lama-lama ya, mungkin nggak tinggal 24 jam bersama anak-anak. Ya, ibu atur lah, ibu atur minimal banget 1 jam, minimal banget. Nah, buat ibu-ibu yang kerja di luar rumah, makanya sampai di rumah minimal 1 jam, minimal banget. Ya, selebihnya ya bersyukurlah ibu-ibu yang kerja atau tetap ya stay di rumah dalam bekerja, maka bisa memberikan waktu berkualitas. Ya. Kemudian apalagi kalau anak itu baterai utamanya adalah pelayanan, maka kita layani dia minimal sehari sekali. Oke, maka nanti akan terpenuhi. Ya. Kemudian kalau yang baterai utamanya hadiah, maka kita harus ya berikan hadiah setiap hari supaya yang lain juga terpenuhi. Wah, harus beli hadiah terus dong Bu Aisyah? Nggak perlu. Ya, kadang-kadang kita nggak perlu beli, kita bikinkan aja, kita kasih. Atau kita hanya sebuah tulisan saja, ya kita tulis love you my daughter gitu ya. Oh itu dia udah seneng banget, dia tercercas baterai hadiahnya. Ini gambaran kalau kita dari 5 baterai itu kita cari 1 baterai yang utama, maka kita charge yang baterai utamanya terlebih dahulu. Ya, baru nanti kalau sudah mulai terbiasa, oh baterai keduanya juga kita cari apa sih, yang mana, ya. Baik, dan berikutnya. Bagaimana caranya kita mau tahu anak kita baterai kasihnya yang mana? Perhatikan dengan jeli bahasa kasih masing-masing anak. Ya, contoh misalnya ya kita lihat kata-kata pendukung. Ya, kebiasaan dari kata-kata pendukung ini apa ya? Oh dia dapat pujian, oh dapat dukungan, oh dapat keberpihakan. Makanya anak-anak ini akan terpenuhi baterainya ini kalau minimal sehari sekali kita puji dia atau kita dukung dia atau keberpihakan pada dia. Ya, bagaimana ciri-ciri orang baterainya kata-kata pendukung baterai pertama? Kita lihat kebiasaannya ya. Anak-anak yang seperti ini biasanya senang memuji, merayu orang tua dan mengapresiasi, mengucapkan terima kasih dengan mengucapkan rasa senang ya dengan lisan maupun dengan tubuh. Ya. Jadi kalau ada orang anak yang suka muji dirinya, ya Bunda, aku hebat nggak Bunda? Ih, ya hebat aku.
ya ganteng aku, itu bisa jadi anak ini baterai pertamanya adalah kata-kata pendukung. Atau dia selalu misalnya ya sering banget dia muji bunda, ih bunda keren banget, ya abi keren banget, ayah cakep banget, itu sering dia lakukan. Bisa jadi dia baterai kasihnya adalah kata-kata pendukung. Dan kita harus respon ya pujian dia dengan sangat baik, dan juga kita beri lagi balasan pujian padanya. Oke? Atau anak yang kalau dikasih sesuatu dengan cepat dibilang terima kasih, itu juga salah satu ciri. Karena ada anak yang waktu dikasih terus dia mau bilang terima kasih kan malu-malu, nanti orang tuanya ayo dong bilang terima kasih dong sama Bude, terima kasih dong sama Bu Isa misalnya gitu ya. Nah itu biasanya anak yang bukan jenis yang baterai kasih kata-kata pendukung. Tapi kalau ada anak baru dikasih alhamdulillah, misalnya kalau udah agak gedean ya, terima kasih Bu Isa misalnya, terima kasih Bude, terima kasih Bule misalnya gitu ya. Itu biasanya anak yang baterai kasihnya kata-kata pendukung. Karena dari dia sendiri keluar itu, bahasa kasihnya keluar, itu menandakan dia sayang sama kita yang memberikan ini. Ya, oke. Baik, sekarang kita lihat lagi. Ya, contoh kata-kata pendukung tuh apa sih Bu Aisyah? Ya, kata-kata yang mensupport, kata-kata yang memuji gitu. Ya, alhamdulillah kamu rajin sekali. Kamu sholatnya cepat, atau kamu sholat segera setelah azan. Boleh juga kita puji fisiknya. Nak, kamu cantik deh. Ya, tuh, ibu setuju dengan ucapanmu. Setuju. Anak saya Mas Lanang itu kalau dia udah ngomong, wah ibu setuju nak, betul banget. Itu dia senang banget itu. Baterainya kayaknya kecas lagi. Apalagi ibu setuju nak, ya, kamu hebat banget. Kamu kok bisa mikir kayak gitu? Wah, mantap. Ya, nah ini contoh-contoh kata support, ya, kata-kata pendukung. Bisa pujian, bisa keberpihakan, bisa juga supporting. Ya, baik. Kemudian kalau ada anak baterainya kata-kata pendukung, tapi jarang di-charge, apa yang dia lakukan? Maka bahasa kasihnya terbalik. Ya. Suka mengejek dan menjelekkan orang lain. Orang tua harus jeli terhadap anak-anak yang mengungkapkan bahasa kasih cintanya dengan cara yang berbeda, bahkan terbalik. Ya, jadi dia ngejek dan menjelekkan orang lain atau adiknya atau siapa aja. Itu berarti ya baterai kasih kata-kata pendukungnya udah mulai lobet. Apa yang menyebabkan anak kayak gini? Apa yang menyebabkan? Ya, karena kebiasaan buruk orang tua yang sering melakukan jalan pintas dan cepat, yaitu memarahi anak. Nah, ini hati-hati nih. Ya, padahal sangat jelas mereka ingin sekali mendapat pujian dan dukungan. Kalau kita perhatikan anak-anak, ya dia ya baterai kasihnya kayaknya kata-kata pendukung deh. Dia senang banget muji kita, senang banget muji dirinya. Seperti itu. Oke? Ya, baik. Terus gimana? Apakah anak yang ngejek orang lain atau ngejek adiknya kita biarkan? Tentu kita ya nasihati. Tapi cara menasihatinya adalah ya orang tua perlu memberitahukan bahwa mengejek dan menjelekkan orang lain itu tidak baik. Namun menyampaikan nasihat tersebut dengan terlebih dahulu memberikan kata-kata pendukung yang mendukung pada anak tersebut. Ya, karena kita kan selama ini kalau ada kakak jelekin adiknya, jelek-jelek, terus kita kan ribut, kakak nggak boleh gitu dong, masa ngeledekin adik. Nah, itu buat anak yang baterai kasihnya kata-kata pendukung, waktu dia ngejek adiknya atau menjelekkan adiknya, terus kita tambah marah, itu baterainya tambah lobet, baterainya tambah kosong. Maka dia akan terjadi penyimpangan nanti. Ya, tambah kacau dia punya perilaku. Jadi gimana ya? Udah kita puji dulu. Ya, Andi, ayah sayang sama kamu anak laki-laki yang baik. Ya, kayak gitulah kira-kira. Ayah senang kalau kamu menyayangi adik, ya. Ayah sedih kalau kamu ngejek adikmu, ya. Nah, jadi dipuji dulu, di-charge dulu baterainya. Baru kita minta nasihat atau kita kasih nasihat. Ya. Karena baterainya udah penuh, maka nasihat itu dia akan ikuti. Dibanding kita marahin, kita pukul apalagi, tambah lobet, itu hancur baterainya. Ya. Baik, berikutnya, ya, ini tentang kata-kata pendukung. Ya, berikutnya adalah kita lihat lagi, ya, tentang baterai kasih yang baterai utamanya adalah sentuhan fisik. Ya. Sentuhan fisik adalah apapun yang menunjukkan rasa kasihnya dengan sentuhan. Ya. Apa ciri-cirinya Bu Aisyah? Nah, kita lihat ciri-cirinya ya. Kebiasaan anak ini ya adalah ya anak ini menunjukkan ya dengan sering memeluk dan mencium
mencolek orang tua, kakak atau adiknya atau keluarga lain. Ya, dia yang duluan peluk bundanya. Kalau ada orang lain juga dia yang duluan maju salaman. Dia yang maju duluan peluk dari belakang dan sebagainya. Kalau abinya datang, abinya yang langsung dipeluk. Ini ini kemungkinan besar, saya katakan kemungkinan karena kita masih observe dulu ya. Anak ini bahasa kasihnya adalah sentuhan fisik. Ya. Baik. Terus apa contoh sentuhan fisik Bu Aisyah? Ya. Jadi anak-anak yang senang menyentuh kita, dia ingin juga disentuh fisiknya. Dia ingin juga kita merespon sentuhan fisik itu dengan sesuatu yang bikin gembira. Bukan di awas sana kan gitu. Karena banyak orang tua yang anaknya yang peluk dia awas sana gerak gitu. Dan dia juga inginkan dipeluk, inginkan dicolek ke pipinya atau dirangkul, diusap rambutnya, dicium dan sebagainya. Apapun itu yang sentuhan fisik. Ya. Nah, ini. Kemudian kalau ada anak baterai pertamanya sentuhan fisik tapi jarang disentuh, jarang dipeluk, jarang diujak kepalanya itu, apa yang terjadi? Dia memberikan bahasa kasih yang terbalik. Suka mencubit, menggigit, memukul. Ya, biasanya akan dilakukan ke adiknya atau kakaknya. Dan saat di luar rumah bisa jadi kepada temannya. Ya. Jadi kalau ada anak suka cubit, suka pukul, itu bisa jadi baterainya itu ya sentuhan fisik. Cuman karena dia nggak tahu gimana mengutarakan, apalagi anak laki, ya malah dia udah berbulan-bulan mungkin nggak dipeluk oleh orang tuanya, dicubit aja tuh temannya atau adiknya. Ya, ini yang terjadi. Oke, terus gimana cara menasihatinya? Cara menasihatinya tentu karena kita tahu dia, ya watak, ya yang membuat bahasa kasihnya adalah sentuhan fisik, maka ya, jika anak suka memukul adik atau temannya, katakanlah bahwa Anda tidak suka jika ia memukul temannya atau adiknya. Ya, katakan hal tersebut sambil merangkul atau mengusap-usap kepalanya, ini akan membuat kebutuhan psikologisnya terpenuhi. Jadi diusap-usap kepalanya, dirangkul, baru kita kasih nasihat. Ya, karena kalau dia misalnya cubit-cubit adiknya, ya, terus kita marahin, kakak gimana sih adik kok dicubit? Tambah dimarah kan? Habis udah dimarahin, ya kita menganggap kita menasehati, padahal itu memarahinya. Ya, harusnya pada saat kita bilang kakak gimana sih kok ada dicubit, itu sambil diusap-usap kepalanya, atau dipeluk, atau di punggungnya ditepok-tepok gini. Memang agak sulit, kenapa? Karena kalau kita lagi marah, kita rasanya males touching. Apalagi kalau kita yang bahasa kasih utamanya bukan sentuhan fisik. Ya, nah ini. Jadi ini yang kalau anak, ciri-ciri anak yang baterai pertamanya di-charge dengan bahasa kasih sentuhan fisik. Ya. Ya, berikutnya next. Waktu berkualitas. Ya, waktu berkualitas bersama. Jadi anak ini senang ditemani untuk mengerjakan sesuatu. Ya. Nanti kita lihat, apa emang ada anak kayak gitu, Bos? Iya, ada. Kita lihat kebiasaannya ya. Suka mendampingi orang tuanya dalam melakukan sesuatu. Misalnya ketika nonton TV, merapikan barang-barang, atau membaca koran. Ya, dia akan duduk di sebelah orang tua dan hanya duduk dan terkadang sesekali bertanya. Jadi kalau kita lagi kerja sesuatu, ada anak tiba-tiba duduk di samping kita, diem aja, nggak ngomong, bisa jadi ini anak minta waktu kita. Artinya kita tidak boleh kita acuhkan dia atau cuekin dia, tapi tanya, ada apa nak? Ya, sedang apa? Ngobrol yuk. Nah, sambil ngobrol. Karena banyak ibu-ibu anak yang ikut juga mau, ya sebetulnya cuma mau lihat, nggak mau bantuin. Kita usir dia, masuk kamar gitu. Dan itu buat anak yang baterai kasihnya adalah waktu berkualitas yang bersama, itu langsung rasanya luka dia. Nanti bisa ada inner child, ini bahaya. Ya. Nah, kemudian, ya apa contoh? Contoh waktu berkualitas bersama anak-anak, ya pokoknya mengerjakan sesuatu bersama lah. Bermain bersama, baca buku bersama, pokoknya kemana-mana minta ditemenin. Nah itu anak yang baterai kasihnya waktu yang berkualitas. Ya, ada bahasa kasih terbaliknya nggak? Ada. Kalau dia sudah lama nggak ke-charge, dia minta waktu, cuman ibunya nggak kasih, bapaknya nggak kasih, ya maka dia apa yang terjadi? Senang menyendiri. Ya, kemudian diajak-ajak, nggak mau di rumahnya. Dan dia menyendirinya dengan penuh kesedihan, penuh kedukaan, penuh lara gitu. Kenapa aku sendiri aja? Ya. Nah, terus gimana dong cara kita membujuknya? Ya, cara menasehatinya orang yang seperti ini. Ya.
Luangkan waktu dengan anak sambil melakukan kegiatan yang menyenangkan bersama. Hindari memaksa anak untuk melakukan kegiatan. Beri waktu agar tumbuh kemauan sendiri dari anak. Artinya gini, ya, kalau anak udah ngambek, kita langsung datangi bun, duduk di sampingnya. Nggak usah ngomong, duduk aja. Nanti 10 menit pertama, 15 menit, 20 menit, 30 menit, anak langsung rasa ini kenapa bundanya atau abinya duduk di sampingnya nih, dan nggak ngomong. Barulah nanti dia begini nih, matanya ini. Ya, kenapa bun? Kenapa bunda di sini ya gitu. Disitulah kesempatan ajak ngomong. Temenin kakak, temenin adek, kan gitu. Baru kesempatan ngomong gitu. Cuman kita karena nggak paham, anak yang ngambek kita marah-marahin, atau bahkan nemenin tapi cuman sebentar, nggak ada 5 menit terus pergi. Kenapa? Karena si ibu kesel. Percuma ditemenin, dia nggak ngomong, diam aja. Padahal anak itu sengaja tuh, di otaknya itu kepengen ditemani agak lama sedikit. Kenapa? Karena kemarin-kemarin belum di-charge. Waktu yang bersamaan atau waktu yang berkualitas bersama itu belum di-charge beberapa hari atau beberapa minggu atau beberapa bulan, maka dia minta waktu tambah sedikit lagi. Ya. Nah, ini baru nanti anak kalau udah setengah jam, 1 jam, dia melihat ibunya, bapaknya juga ya berkomitmen nemenin dia, barulah dia mau ya mencairkan suasana. Ya. Baik. Berikutnya gimana cara menasehati anak ini gitu. Ya. Pokoknya kalau kita mau nasihati, pokoknya temenin dulu, terus kita ajak ngomong. Tapi minimal berapa menit? 15 menit. Ya. Oke, ini waktu bersama ya, senang ditemani ya. Berikutnya kita lihat yang hadiah ya. Hadiah. Nah, hadiah ini apa? Anak yang senang memberikan sesuatu walaupun buatan sendiri. Ya. Apa kebiasaan anak yang baterai pertamanya hadiah? Suka memberi sesuatu, suka mengumpulkan sesuatu. Walaupun pemberian dia itu hanya sederhana. Dia ambil kertas, ambil krayon, kemudian tulis ya untuk Umi, miss you Umi, untuk Ibu Isa, love you Bu Isa. Itu adalah ciri-ciri anak yang senang memberikan hadiah. Dan dia hampir setiap hari lah, sering banget dalam seminggu itu dia kasihin. Dan dia kebutuhannya juga adalah ingin ya direspon hadiah-hadiahnya itu ditaruh yang baik-baik karena dia melakukan dengan penuh kasih sayang. Karena banyak ibu ya mendapatkan hadiah kecil-kecil kayak gitu dari anaknya ditaruh sembarangan itu. Itu buat anak yang baterai kasihnya hadiah itu sedih banget itu. Ibunya main taruh aja, taruh dekat dapur, taruh gitu. Itu sedih. Ya. Jadi anak yang baterai kasihnya hadiah ya biasanya orang dengan bahasa kasih seperti ini akan menyimpan barang dengan sangat baik. Jadi kalau dia diberikan hadiah, itu hadiahnya juga disimpan baik-baik. Dan dia kalau kemana-mana, kalau dia udah agak besar ya, kemana-mana ingat hadiah aja, beliin oleh-oleh, beli oleh-oleh. Ya, ini ada anak yang kayak gini. Nah, terus contohnya apa Bu Isa contohnya? Ya. Hadiah, kasih hadiahnya apa? Ya hadiah yang walaupun hanya kecil-kecil, makanan dibuat, minuman dibuat, sampai hadiah yang memang dia senangi, atau baju kah, atau apa, atau misalnya ya hadiah yang lebih besar lagi, alat musik atau apa. Pokoknya hadiah-hadiah yang tentunya yang kalau setiap hari itu sebisa mungkin yang buatan sendiri, bikin gitu. Atau misalnya ibu dalam sebulan itu ada pergi keluar, karena kan setiap hari sekarang kita nggak boleh sembarangan keluar kayak sebelum pandemi ya. Nah, pas keluar ibu bawain apa kek, misalnya coklat sedikit kah, es krim, pokoknya kayak gitulah. Itu hadiah, ya. Nah, apa yang terjadi kalau ada anak yang baterai kasihnya hadiah terus jarang di-charge? Nah, bahasa kasihnya terbalik. Apa? Pelit dan tidak suka berbagi. Kalau ada anak pelit sama saudaranya, pelit sama ya temennya, bisa jadi dia itu baterainya hadiah, tapi jarang di-charge. Jarang juga dikasih hadiah, jarang juga dikasih kejutan, jarang juga kita menerima hadiahnya dengan senang hati gitu, apa yang dia berikan, ya. Terus gimana cara menasehatinya? Tentu cara menasehatinya sama seperti tadi. Orang tua perlu memberitahu dengan memberikan hadiah terlebih dahulu. Kalau kita tahu anak kita baterainya hadiah, waktu kita mau nasehatin, kita beliin hadiah dulu kayak apa yang dia suka ya, walaupun nggak mahal. Coklat kah, atau pensil kah, atau apalah, baru kasih. Ya sayang, ini hadiah. Alhamdulillah gitu ya. Nah dia udah senang kan, baru kita bilang, baru kita kasih tahu ya bahwa apa? Bahwa
ya orang lain. Nah itu kita bisa gini, ibu sayang sama kamu, ini hadiah untuk kamu. Kamu lihat kan, setiap orang suka berbagi. Besok kalau ada teman pinjem mainan, kamu kasih ya, itu misalnya. Misalnya ini misalnya. Oke? Jadi ini dia nih, kalau hadiah, dia ingin diberi hadiah dan ingin juga ya hadiah yang diberikan dari dia itu disimpan baik-baik. Ya, oke. Nah, ya itu hadiah. Ya. Terakhir pelayanan. Nah, pelayanan. Senang melayani dan dilayani. Ini bahasa kasih yang seru ini sebetulnya. Apa ciri-ciri anak yang kebiasaan anak yang bahasa kasihnya pelayanan? Ya, anaknya senang membantu kakak dan adik serta orang tuanya. Kemudian sigap untuk membantu. Senang bila orang tuanya melayani dan membantunya tanpa diminta. Ya. Jadi watak dari anak seperti ini yang baterainya pelayanan dia agak tegas, agak sigap. Ya. Jadi kalau orang tuanya misalnya minta bantuan gitu, dia dengan sikap aku aja yang ngambilin bu. Nah, gitu. Misalnya ibunya mau ambil uangnya ada di kamar atau di lantai atas, aduh uang ibu di atas, aku aja mau ngambilin bu. Nah gitu. Dan hampir setiap hari sigap. Dan tentu agak keras juga ini anak kayak gini ya. Maka ya dia senang kalau suatu ketika ya atau setiap hari ya sebelum dia minta ya dilayani dia orang tua sudah membantunya. Makanya harus jeli nih, kesenangan dia apa nih? Pagi-pagi apa? Ya sore apa? Anak saya sore kadang-kadang ya suka minum kopi karena udah besar ya. Gitu. Nah karena ibunya ya nggak sempat bikinin kopi, nanti bu aku beli kopi sama teman aku ya, iya oke. Gitu. Ya sudah kasih aja nanti minum kopi. Kalau perlu ya kalau kita punya anak yang bahasa kasih pertamanya pelayanan, dia senang kalau ibunya yang masakkan makanannya, ibunya yang ambilkan piringnya, ibunya yang ambilkan segala yang dia maui, maka ya anak yang baterai kasihnya pelayanan itu kecas baterainya. Ya, dan itu menyenangkan, ya. Baik, kemudian contohnya apa contohnya? Contoh baterai kasih pelayanan adalah itu tadi. Kita siap ya, diambilkan minum atau makanan, dibantu mengerjakan tugas sekolah atau apapun. Ya, belum diminta kita udah bantu, udah seneng banget itu kayak gitu tuh udah mantep banget. Ya. Kemudian bahasa kasih terbaliknya apa yang terjadi? Ya, anak akan meminta dilayani dengan cara kasar, menjadi bosi, sering membuli adiknya atau temennya nih hati-hati. Jadi kalau ada anak membuli itu bisa jadi baterainya pelayanan itu jarang di-charge, jarang diajarin atau jarang diperhatikan pelayanannya ini. Maka dia akan menjadi anak yang suka membuli, menjadi bosi, ya kasar kalau minta tolong. Ya, ini bahaya ya, tapi itulah yang terjadi sebetulnya. Ya. Kalau gitu gimana cara menasihatinya? Ya, tentu cara menasihatinya ya melayani atau membantu tanpa diduga dan tanpa diminta. Ya, misalnya kita dia lagi apa ya betulin sepeda lah gitu ya kan gampang anak-anak sekarang alhamdulillah sudah bisa senang main sepeda dan udah mulai pelan-pelan keluar walaupun dengan protokol kesehatan ya. Lagi betulin sepeda terus bapaknya langsung duduk di sampingnya ya atau ibunya ada yang mau dibantuin nggak? Ada yang bisa dibantuin nggak? Gitu. Atau kalau ibu ambilin minum, bawain pisang goreng, waduh mantep banget. Ya mantep banget. Karena dia kalau dia tercharge baterainya maka ya dia ya akan apa ya namanya tidak lagi membuli atau ngerjain temennya itu. Kenapa? Karena baterainya tentang pelayanan sudah di-charge. Ya, keren dia tuh, ya. Nah, ya. Jadi ini pelayanan. Jadi tadi 5 apa? 5 ya, kata-kata pendukung, ya, kemudian sentuhan fisik, hadiah, kemudian apa lagi? Pelayanan, satu lagi apa? Ya. Sentuhan fisik. Iya, betul. Ya, baik. Nah, ini ya waktu berkualitas, sentuhan fisik, kata-kata pendukung, hadiah, pelayanan, ini 5-5-nya kita suka. 5-5-nya kita suka, tapi ya baterai utamanya itu satu di antara 5 ini. Jadi ibu-ibu tadi cek ya gimana caranya ya. Harus jeli memang. Ada cara lainnya bisa ada, nanti kita gabungkan dengan cara waktu menentukan watak. Ya. Terus tadi kata Bu Aisyah ada baterai kedua, ya. Sekarang setelah udah tahu baterai pertamanya apa, cek lagi ada baterai keduanya apa gitu. Mas Lanang anak saya pertama, dia baterai pertamanya kata-kata pendukung.
Ya, baterai keduanya itu tadinya saya pikir pelayanan, tapi ternyata makin kesini saya lihat, oh dia hadiah. Ya, saya juga ingat dulu itu kalau dia waktu kuliah di Jogja, pokoknya kalau sampai kembali ke Jakarta, ya saya selalu, anak ibu, ya alhamdulillah udah pulang. Aduh seneng banget ibu anaknya udah pulang, anak pertama ibu, Pak Dokter. Nah, itu kata-kata pendukung. Lana, ini ada coklat nak, itu hadiah. Gitu. Ya, ini Lanang. Kalau Mas Priyo, dia adalah pelayanan dan waktu berkualitas. Dari kecil itu dia sigap banget bantuin Bu Isa sama Ayah Toto, sigap banget. Ya. Dan dia juga senang kalau kita bantuin tanpa dia minta, kita udah langsung bantuin. Sampai sekarang, ya. Dan saking pelayanannya itulah dia Mas Priola yang masih tidak memberi izin Ibu Isa keluar dari rumah, pokoknya kerja dari rumah aja. Itu saking pelayanannya, saking pedulinya gitu. Ya. Dan kemudian baterai keduanya waktu berkualitas. Dia senang sekali kalau saya temenin gitu. Atau sekarang dia yang nemenin. Dia nawarin nemenin ibunya, tapi sebetulnya dia yang ditemenin. Ibu mau nonton nggak? Aku puterin film. Ibu mau nonton nggak? Padahal sebetulnya dia yang menonton. Jadi ibu yang temenin gitu. Tapi karena udah tahu dia waktu berkualitas, ya sudah temenin. Ya. Mas Kakung, ya baterai pertamanya waktu berkualitas. Jadi kalau dia bilang Bu, ya dia atau duduk di samping Bu Isa waktu Ibu Isa kerja, dia duduk aja, nggak saya suruh pergi atau pokoknya duduk sambil kita ya ngobrol-ngobrol, udah seneng. Dan dia baterai keduanya sentuhan fisik, makanya sambil duduk, sambil uyel-uyel kepalanya atau pijit-pijitin, dia seneng banget. Itu setiap hari. Dulu waktu kecil juga itu, untung waktu kecil ya, dia bukan hadiah, jadi Bu Isa perhatikan dia, pokoknya Kakung ini kalau pergi kemana-mana, kalau maunya ada Bu Isa, ya sama ibu aja. Oh itu dia waktu berkualitas. Ya. Dan juga mau selalu dipeluk, ya sentuhan fisik. Pernah satu ketika Bu Isa tugas di luar kota, ya ada barangkali 1 minggu dia nggak dapat ini nih, ya ngambek. Ya, nah ini jadi kita harus paham. Jaler, sentuhan fisik dan kata-kata pendukung. Ini makanya kalau ketemu jaler itu ya biasanya kita ya usap-usap kepalanya gitu ya, atau punggungnya. Kalau dulu waktu kecil pasti dipeluk. Kalau sekarang karena udah gede ya usap-usapnya kepalanya atau punggungnya ya. Atau ya langsung saja kita pakai baterai keduanya, kita charge atau kata-kata pendukung. Ya, nah itu. Ragil ya kata-kata pendukung dan pelayanan. Jadi lengkap nih anak Bu Isa nih. Makanya harus ya Bu Isa sendiri harus terus ingetin diri untuk belajar lagi, mengamati lagi dan dipraktekkan lagi. Karena luar biasa jauh lebih semangat anak-anak apa yang ibunya ajarkan, ibunya arahkan, ya mau nurut ya. Walaupun dengan gaya kekinian mereka, ya. Baik. Nah sekarang kalau untuk pernikahan, apa yang terjadi pada cinta setelah pernikahan itu juga ada kaitannya dengan baterai kasih, tapi kita akan praktekkan atau kita nanti akan jelaskan di next pertemuan, ya, oke? Iya, Bu Isa, ada nggak ya cara tahu untuk dia kaitannya sama watak? Nah, kemarin kan kita udah belajar watak ya, watak. Jadi ini baterai pertama dan kedua itu dia ada kaitannya dengan watak pertama dan kedua, ya. Watak plekmatis atau pilihannya penonton itu baterainya ya, baterai pertamanya urutannya itu adalah sentuhan fisik. Jadi yang punya anak plekmatis atau watak yang penonton, ingat ya, itu hari ini udah dipeluk belum dia, atau udah diusap-usap kepalanya atau di punggungnya diusap-usap gini atau pipinya digini, atau dia memeluk kita membalas peluk, udah belum hari ini, ya. Nah kemudian kalau wataknya penulis skenario atau orang bilang melankolis, ya, itu apa Bu Isa baterainya? Baterainya adalah baterai utamanya ya. Baterai utamanya adalah waktu yang berkualitas. Maka kita harus memberikan waktu yang berkualitas setiap hari minimal ya 15 menit kah, setengah jam, pokoknya sama dia aja berdua. Ya, itu minimal ya. Kalau watak sutradara atau koleris Bu Isa, ya itu baterainya apa yang pertama? Baterainya pelayanan. Maka dia sikapnya selalu ingin melayani. Jadi kalau ada anak kita yang koleris, dia melayani kita, itu berarti dia sayang sama kita, cinta sama kita, ya. Jadi dia senang kalau kita minta tolong dia sebetulnya, kan pelayanan.
dan dia senang juga, kita layani. Sebelum dia minta, kita sudah sigap. Terus kalau pilihannya artis atau sanguinis tadi, baterai pertamanya apa? Atau bahasa kasih utamanya apa? Oh, ternyata sanguinis baterai pertamanya kata-kata pendukung. Ya, kata-kata pendukung atau pujian. Tinggal ya hadiah. Hadiah itu di mana? Tadinya Bu Isa pikir hadiah itu ada di melankolis. Tapi ternyata bisa juga ada di sanguinis, atau bisa juga ada di koleris, atau bisa juga ada di flegmatis. Tapi hadiah ini memang dia tidak terlalu khusus, dia tidak terlalu spesifik pada jenis watak. Pokoknya lihat aja kalau ada anak ya seneng ngasih hadiah atau setiap hari memberikan hadiah uminya, ibunya atau ayahnya atau abinya, dan seneng banget kalau diberiin hadiah, hadiahnya pasti disimpan, makin kesini kemana-mana dia selalu bawa oleh-oleh. Oh, itu bisa jadi baterai pertamanya dan utamanya itu adalah hadiah. Ya, jadi kita perlu jeli untuk melihat ini. Ya, apa tujuannya Bu Isa? Kan saya juga senang kok lima-limanya, betul. Tadi dari awal Bu Isa udah bilang kita semua senang lima-limanya. Tapi ya karena dia bentuknya baterai dan baterai itu serinya itu berurut, ya, atau ada baterai yang ada namanya baterai utama, yang nanti utama itu nanti dia melanjutkan dengan baterai yang lain, maka kita cari baterai pertamanya. Mas Lana apa nggak suka dipeluk? Suka, tapi bukan yang setiap hari. Karena baterai pertama dia adalah kata-kata pendukung. Ya, dia dipeluk atau diusap-usap kepalanya, di punggungnya gini sebulan sekali aja udah seneng ya. Tapi yang setiap hari dia butuh adalah kata-kata pendukung. Ya, dan berikutnya adalah hadiah. Dia senang ngasih hadiah. Ibu Isa baru ingat dia waktu kecil suka petikin bunga, petikin daun. Kalau dia jalan-jalan keluar, petikin daun kasih ibu gitu. Ya, nah itu. Terus apa Mas Kakung, Mas Priyo yang kedua dulu ya. Mas Priyo tidak suka dipuji, suka, tapi bukannya setiap hari. Mungkin seminggu sekali atau 2 minggu sekali atau sebulan sekali, dia cukup. Yang dia butuh ya setiap hari itu pelayanan. Dan kebutuhan keduanya adalah waktu yang berkualitas. Ya. Apa misalnya Mas Kakung ya nggak suka dilayani, suka, tapi bukan itu penelitian ya batu pertamanya. Dia mungkin sebulan sekali dilayani sudah cukup gitu. Diambilin gelas, diambilin nasi, ya, seminggu sekali dia udah cukup, udah senang. Tapi yang dia butuh adalah waktu yang berkualitas setiap hari, dari ibunya setengah jam kan, ya, atau paling cepat lah 15 menit lah, ya, gitu, ya. Apa jaler juga nggak butuh waktu berkualitas karena dia sentuhan fisik dan kata-kata pendukung. Dia juga suka sama-sama Bu Isa jalan gitu atau sama-sama Bu Isa ngobrol, tapi itu paling seminggu sekali, 2 minggu sekali. Yang dia butuh setiap hari itu adalah sentuhan fisik dan ya kata-kata pendukung. Itu sebetulnya. Ya. Sehingga apa? Sehingga baterainya anak ini penuh yang satu, kemudian penuh yang dua, dan akhirnya baterai 3, 4, 5 itu dia terpenuhi dengan sendirinya. Ya. Sehingga badan anak ini akan jadi lebih ringan, dan apa yang diminta orang tuanya, ya, cepat pergi sholat, cepat belajar, cepat kerjain tugas, ya. Kalau misalnya diajarin sesuatu, buang tempat sampah di sini, dia dengan sigap dia lakukan dengan gaya masing-masing. Ya. Apa yang terjadi kalau si anak melihat, ya, misalnya Mas Lanang nih. Mas Lanang kan baterai kasihnya yang pertama itu adalah kata-kata pendukung. Saya ibunya nih, Bu Isa misalnya, ya nggak pernah puji dia. Tapi justru yang dipuji Priyo. Itu bisa Lanang itu merasa cemburu bahwa kok dia sih yang dipuji gitu. Priyo dipuji, padahal sebetulnya Priyo nggak butuh pujian tiap hari karena baterai utamanya bukan kata-kata pendukung. Maka di sini kita kurang tepat. Ya, kurang pas untuk ngecas baterai setiap anak. Yang harusnya Lanang yang dipuji. Priyo nggak usah dipuji setiap hari, dia pujinya seminggu sekali aja atau sebulan sekali atau 2 minggu sekali. Ya, nah Priyo kasih pelayanan, gitu. Ya kan? Nah, sama seperti misalnya Kakung dia inginnya waktu yang berkualitas. Tapi saya nggak kasih dia waktu yang berkualitas, malah jaler saya kasih waktu berkualitas. Itu Kakung bisa iri sama jaler. Padahal jaler tidak perlu waktu yang berkualitas. Dia lebih perlu yang setiap hari adalah sentuhan fisik dan kata-kata pendukung. Gitu.
Jadi inilah yang kita perlu pahami tentang ya bahasa kasih, kemudian ciri-cirinya apa, dan kemudian juga bagaimana dikaitkan dengan watak, bagaimana penggunaannya. Saya sehari minimal sekali lah, Bun. Ya, saya selalu ya ngecek ya. Saya hari ini sudah ya kan anak banyak ya dan semuanya ada di rumah. Hari ini udah pujilanan belum ya? Hari ini tadi Prio udah minta pelayanan, saya udah iyain belum ya gitu. Biasanya dia tahu kalau ibunya kerja kayak gini, yang penting dia, Bu, aku mau makan. Ya nak, ya. Tapi karena di rumah nggak ada, Bu, aku boleh nggak beli ikan ini? Boleh nak. Nah itu juga pelayanan. Ya. Kemudian Mas Kakung tadi hari ini udah belum nggak ya saya ngobrol sama dia 15 menit aja. Ya. Nah misalnya gitu. Jadi ngeceknya gitu. Jaler dia ini sentuhan fisik. Hari ini saya udah tepuk-tepuk kepalanya, Pak, usap-usap kepalanya nggak? Atau bahasa kasih keduanya saya udah puji belum dia ya? Gitu. Ada lagi juga kata-kata pendukung. Hari ini saya sudah gitu. Saya cek itu. Ya. Kok jadi ribet, Bu Aisyah? Justru nggak ribet. Kalau dulu kita menganggap setiap anak lima-limanya harus dikasih. Tapi itu betul pada usia dia baru lahir sampai umur 3 tahun. Tapi 4 tahun ke atas sampai umur dia sekarang, apakah anak SMP atau SMA atau sudah kuliah, pakai seperti itu. Bu Aisyah, anak saya boarding school, anak saya jauh, gimana caranya? Nah, ini kalau jauh kan memang itu kejadian yang berbeda ya. Kalau ditanya ya sesempatnya, kapan anak misalnya liburan ya kasih, apa baterai kasihnya dia? Ya, berikan dia. Atau kita bisa mensiasati, misalnya anak di boarding school, ya kan? Kemudian dia baterai kasihnya adalah pujian. Terus dia dibolehkan telepon ibunya, hubungi ibunya, ya puji di situ. Dukung dia di situ. Maka dia ke-charge itu baterainya. Walaupun mungkin nggak setiap hari ya, mungkin 3 hari sekali kan. Ya. Terus kalau yang pelayanan gimana? Kalau pelayanan, dia selalu bilang, Bu, pokoknya kalau saya telepon, Ibu angkat ya. Nah, itu pelayanan. Ya, yes, siap. Itu pelayanan. Ya. Kemudian gimana yang hadiah? Nah, kalau hadiah ini, ya kita kadang-kadang kan sulit ya, karena harus ketemu juga kan. Nah, kalau memang boarding schoolnya atau sekolahnya, pesantrennya memperbolehkan kita kasih makan, kirimkan apa-apa, ya silakan dikirim. Dan ini hadiah. Memang tidak usah setiap hari, karena memang ini kondisinya kan berjauhan. Ya. Terus bagaimana dengan sentuhan fisik? Ini juga yang sulit, sentuhan fisik. Yang penting kalau gitu setiap ketemu, apakah ibu berkunjung pesantren atau berkunjung ke boarding schoolnya, ataukah anak yang pulang, ya maka segeralah dipeluk, ya diusap-usap kepalanya. Kalau dia desel-desel ibunya, please langsung disambut, ya nggak usah dihentakkan begitu tangannya, gitu ya. Ya, karena apa? Karena anak-anak apabila kita ngecas baterainya pas sekali ya dengan baterai utamanya, insya Allah ya anak-anak ya menjadi anak yang merasa aman dan nyaman dan merasa dicintai oleh orang tuanya, dikasihi oleh orang tuanya. Ya, baik teman-teman, Bapak Ibu, Ayah Bunda, saudara-saudaraku semuanya, sahabat-sahabatku semuanya, ya inilah kita pembahasan tentang baterai kasih dan bahasa kasih sayang pada anak. Ya, tinggal dipraktekin ya. Iya, baik. Terima kasih atas perhatiannya semuanya. Maaf lahir batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu a'lam bishawab. Ya, jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam menebar bahagia.